Obat hati, pelukan Tuhan bagi jiwa yang lelah. Renungan harian, jangan kita melupakan sejarah, oleh George R. Knight. Mari bangun iman kita dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Satu ayat dapat mengubah satu hari, dan satu hari bersama Tuhan dapat mengubah hidup kita. Judul renungan hari ini, panggilan untuk bersaksi. Ayat inti hari ini, Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sekitar seminggu setelah penglihatan pertamanya, Ellen mengalami penglihatan kedua, yang memberitahunya untuk menceritakan kepada orang Advent lainnya apa yang telah Tuhan ungkapkan kepadanya. Penglihatan itu juga memberitahu dia bahwa dia akan menghadapi penentangan yang besar. Ia menolak tugasnya. Bagaimanapun, pikirnya, kesehatannya buruk, usianya baru 17 tahun, dan memiliki sifat pemalu. Ia menjelaskan kemudian, selama beberapa hari saya berdoa agar beban ini diangkat dari saya, dan diberikan kepada seseorang yang lebih mampu menanggungnya. Namun, terang tanggung jawab ini tidak berubah, dan kata-kata malaikat terus bergema di telinga saya. Beritahukanlah kepada orang lain apa yang telah kunyatakan kepadamu, LS 69. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia lebih memilih mati daripada melakukan tugas yang ada di depannya. Setelah kehilangan kedamaian yang manis yang datang bersama pertobatannya, ia sekali lagi mendapati dirinya putus asa. Tidak mengherankan jika Ellen Harmon merasa kecewa karena harus tampil di depan publik. Bagaimanapun, masyarakat luas secara terbuka mencemooh para pengikut Miller, dan kesalahan doktrin yang serius serta berbagai macam fanatisme menjangkiti kelompok pengikut Miller pasca kekecewaan. Lebih khusus lagi, karunia bernubuat telah menjadi sangat mencurigakan pada tahun 1844 baik oleh masyarakat yang lebih luas maupun kaum Advent Miller. Musim panas tahun 1844 dapat disaksikan bahwa Joseph Smith, Nabi Mormon, kehilangan nyawanya di tangan massa di Illinois. Sementara akhir tahun 1844 dan awal tahun 1845 dapat disaksikan munculnya sejumlah besar Nabi Advent yang karakternya dipertanyakan, cukup banyak dari mereka yang berkeliaran di Maine. Dan pada musim semi tahun 1845 kaum Advent Albany memilih untuk memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keyakinan pada pekabaran, penglihatan, mimpi, bahasa roh, mukjizat, karunia luar biasa, wahyu baru, dan seterusnya. Dalam suasana seperti itu, tidak mengherankan bahwa Ellen Harmon yang masih muda berusaha menghindari panggilannya untuk tugas kenabian. Namun, terlepas dari ketakutan pribadinya, ia memberanikan diri dan mulai menyampaikan nasihat penghiburan dari Tuhan kepada orang-orang Advent yang kebingungan. Bahkan sekilas pandang pada beberapa pernyataan autobiografinya di awal menunjukkan bahwa ia menghadapi banyak fanatisme dan ditentang secara pribadi. Beberapa penglihatan awalnya berurusan dengan fanatisme dan penentangan dengan memberikan nasihat dan teguran yang seringkali bersifat pribadi. Hari ini, ya Tuhan, bantulah kami agar tetap setia di tempat di mana Engkau tempatkan kami, untuk menyampaikan pekabaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Kesimpulan, kisah panggilan Ellen G. White mengajarkan bahwa ketakutan dan penentangan bukan alasan untuk mundur. Tuhan tidak mencari yang paling kuat, tetapi yang mau taat. Saat kita setia, Tuhan sendiri yang memberi keberanian dan damai sejahtera. Doa hari ini, ya Tuhan, saat kami merasa takut dan tidak mampu, kuatkanlah hati kami. Tolong kami tetap setia menyampaikan kebenaran-Mu dan tidak memilih untuk diam. Dalam nama Yesus, amin.